Kisah ini berawal pada tahun 80-an ketika band ekstrim metal seperti Bathory dan Venom menambahkan unsur satanisme ke dalam lirik-liriknya. Hal itu mereka lakukan karena terinspirasi dari Black Sabbath yang mampu menciptakan atmosfer gelap dan okultisme melalui lagu-lagunya. Menurut Jeffrey Dunn, gitaris sekaligus pendiri Venom, ia menggunakan tema satanisme bukan karena percaya atau menganut ideologi tersebut, namun hanya ingin menarik perhatian media dan para pencinta musik bawah tanah. Venom juga selalu menampilkan ornamen satanisme di atas panggung sebagai bentuk perlawanan dan kebebasan berekspresi. Meski media barat menganggap jika Venom adalah pelopor genre black metal, namun mereka lebih suka dikenal sebagai band ekstrim heavy metal. Pada pertengahan tahun 80-an, pengaruh black metal akhirnya masuk ke Norwegia dan mulai populer di kalangan anak muda. Mereka yang muak dengan kehidupan sosial, agama yang dianggap mengekang, mulai mengadopsi ideologi satanisme karena terinspirasi dari The Satanic Bible yang ditulis oleh Anton LaVey. Buku tersebut berisi kumpulan esai, ritual, dan filosofi yang mendasari ajaran satanisme secara spesifik. Buku tersebut juga mengeksplorasi filosofi individualis dan hedonis untuk memenuhi keinginan pribadi, kekuatan, dan penolakan terhadap nilai tradisional. Nama black metal menjadi semakin populer di Norwegia setelah munculnya band ekstrim bernama Mayhem yang dipimpin oleh Hieronymus. Mereka dianggap sebagai pelopor untuk perkembangan genre black metal di Norwegia yang terus menyebarkan pengaruhnya melalui sikap dan ideologinya. Album pertama Mayhem yang dirilis pada tahun 1987 dianggap sebagai rilisan paling penting dan sangat berpengaruh untuk sejarah black metal gelombang kedua. Secara musikal, mereka menampilkan musik yang dipengaruhi oleh band seperti Venom, Misfits, Amebix, Discharge yang lebih cepat dan lebih brutal. Mereka menambahkan unsur teatrikal yang terinspirasi dari Pink Floyd hingga menciptakan gaya yang dipahami sebagai musik black metal pada saat ini. Mayhem akhirnya berhasil membangun fondasi yang kuat di skena black metal Norwegia yang kemudian dikenal sebagai skena black metal terbesar di Eropa bahkan dunia. Toko kaset sekaligus record label milik Hieronymus digambarkan sebagai pusat dan kiblat anak muda yang terkait dalam lingkaran skena black metal di Norwegia. Dalam buku berjudul Lord of Chaos, skena black metal Norwegia memiliki etos berbeda dibandingkan skena punk atau metal. Para anggotanya menyebut dirinya sebagai The Black Circle atau Black Metal Inner Circle. Mereka menentang ajaran agama Kristen dan antikristus hingga menggambarkan dirinya sebagai penyembah satan militan dan sangat membenci manusia munafik. Hieronymus mengatakan jika ia sangat mendukung totalitarianisme dan menentang kasih sayang, kedamaian, kebahagiaan, dan kesenangan. Ia ingin menentang norma masyarakat dan berusaha menebar kejahatan ke seluruh dunia melalui lagu-lagunya. You're disgusting, worthless little insect. This place is for us and us only. Pada tahun 1988, nama Mayhem menjadi semakin dikenal setelah Breathing All In atau Dead bergabung sebagai vokalis. Dead dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan riasan wajah atau corpse paint agar terlihat menyeramkan. Tak hanya itu, obsesinya terhadap kematian membuat namanya disegani karena selalu melakukan aksi mengerikan di atas panggung. Menurut Necrobatcher, basis dari Mayhem, corpse paint yang digunakan oleh Dead tidak ada hubungannya dengan band Kiss atau Alice Cooper. Dead melakukan hal tersebut bukan untuk terlihat keren, karena ia pernah mengatakan jika dirinya ingin tampil mencolok dan terlihat seperti mayat hidup. Pada tahun 90-an, periode tersebut adalah era paling penting untuk skena Norwegia, di mana black metal menjadi simbol gerakan perlawanan dan kontra budaya. Banyak remaja memilih bergabung dengan skena tersebut karena black metal memberi banyak kebebasan bagi orang yang terasing dari masyarakat Norwegia yang homogen, religius, dan konservatif. Selain mendengarkan musik ekstrim dengan tema pemberontakan dan satanisme, mereka juga mulai menjalani gaya hidup anti-agama dan anti-otoriter hingga menggunakan pakaian serba hitam, menolak musik pop, dan anti-band komersial. Beberapa remaja yang mengalami krisis identitas
memilih menjadi seorang agnostik atau paganisme meski mereka lahir dari lingkungan Kristen. Proses tersebut membuat skena black metal Norwegia dianggap sebagai alat refleksi untuk para remaja yang sedang mengalami konflik spiritual dan pertentangan moral. Bahkan sebagian remaja memilih bergabung dengan komunitas kecil yang lebih eksklusif sampai melahirkan ide radikal seperti pembakaran gereja dan kekerasan bersenjata. Berdasarkan penelitian sosiologi, para remaja yang bergabung dengan skena black metal cenderung lebih introspektif dan merasa terputus dari norma sosial. Mereka seperti berada di persimpangan jalan yang melawan arus antara pencarian makna dan penolakan terhadap masyarakat yang mapan. Bagi sebagian orang, black metal adalah katarsis yang membantu para remaja untuk mengatasi perasaan depresi dan terisolasi. Namun menurut sebagian orang, atmosfer gelap dan genre tersebut malah memperdalam perasaan putus asa untuk para remaja yang tidak mendapatkan dukungan sosial. Pada tahun 1991, skena black metal Norwegia mulai menarik perhatian dunia setelah Dead melakukan bunuh diri dengan menyayat tangannya dan menembak kepalanya. Hieronymus kemudian menjadikan mayat Dead sebagai sampul album yang dianggap sebagai sampul album paling kontroversial dalam sejarah black metal di dunia. Ia menjadikan kematian Dead untuk meningkatkan citra Mayhem dan mengatakan jika Dead melakukan hal tersebut karena black metal sudah dikomersilkan. Konon Hieronymus sampai membuat kalung dari serpihan kepala Dead untuk dibagikan kepada para musisi yang ia anggap layak. Insiden tersebut melahirkan gelombang baru yang lebih radikal dengan band seperti Burzum, Emperor, Immortal, Gorgoroth, Darkthrone, dan masih banyak lagi. Majalah Metal Hammer sampai menyebut mereka sebagai kemunculan gerakan black metal generasi kedua yang memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik metal di Eropa. Banyak orang mulai memantau gerakan black metal di Norwegia setelah kematian Dead yang sangat kontroversi. Dalam artikel yang dirilis oleh media Inggris, perkembangan skena black metal Norwegia dianggap paling gelap dan sangat berpengaruh dalam sejarah musik metal di dunia. Gerakan tersebut lahir dari perpaduan antara keinginan untuk melampaui batas metal tradisional dan semangat perlawanan terhadap agama, sistem sosial, dan nilai dominan. Selain itu, ideologi black metal Norwegia dianggap sebagai ideologi paling kontroversial karena berkaitan dengan tindakan ekstrim dan aksi radikal seperti anti-Kristen, individualisme, nihilisme, dan paganisme di setiap aspeknya. Banyak musisi black metal mengusung pandangan hidup yang gelap dan sinis terhadap umat manusia sampai menganggap dunia seperti busuk dan tidak bermakna. Mereka selalu menampilkan sikap anti-mainstream, anti-komersial, dan menolak segala bentuk otoritas seperti agama, hukum, negara, bahkan skena metal sendiri. Di periode tersebut, skena black metal Norwegia mulai terlibat konflik dengan komunitas death metal Swedia karena death metal Swedia dianggap telah menjual nama komunitas demi keuntungan pribadi. Konon Hieronymus pernah mengirim ancaman pembunuhan kepada beberapa band death metal di Eropa dan berencana akan menculik beberapa musisi death metal Swedia. Media Norwegia menggambarkan konflik tersebut sebagai perang ideologi, dan salah satu peristiwa yang sangat terkenal terjadi di kota Oslo, di mana metalhead Swedia dipukuli oleh komunitas black metal Norwegia dan mengancam akan membakarnya hidup-hidup jika masih berani menginjakkan kaki di Norwegia. Pada tahun 1992, beberapa anggota dari skena black metal Norwegia mulai melakukan serangkaian pembakaran gereja yang mereka sebut sebagai aksi balas dendam. Beberapa bangunan bersejarah menjadi korban kebrutalan anggota black metal Norwegia, di mana Fagbikernes berhasil membakar gereja berusia ratusan tahun yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal itu mereka lakukan karena sejarahnya kaum Kristen pernah membantai dan memaksa masyarakat asli Skandinavia untuk meninggalkan ajaran paganisme yang diturunkan oleh nenek moyang mereka.
Fagbikers dari Burzum melihat Kristen sebagai agama budak yang mengekang kebebasan, dan ia sangat membenci agama Kristen karena ia percaya jika kaum Kristen telah menghancurkan kuil yang dibangun oleh bangsa Viking, nenek moyang dari penduduk Skandinavia. Ia juga menggambarkan aksi pembakaran gereja sebagai simbol perlawanan terhadap kristenisasi di Skandinavia, dan konon Fagbikers telah merencanakan peledakan di gereja yang sangat dilindungi oleh pemerintah Norwegia. Hellhammer, drummer dari Mayhem, juga menyerukan untuk melakukan serangan terhadap masjid dan kuil Hindu dengan alasan jika agama tersebut merupakan agama yang asing untuk bangsa Eropa. Situasi tersebut menjadi semakin serius setelah Voss dari Emperor membunuh pria gay dengan menikamnya sebanyak 37 kali. Kemudian komunitas black metal Norwegia menjadi pemberitaan di seluruh dunia setelah Fagbikers membunuh Hieronymus pada tahun 1993. Pada tahun 1994, Fagbikers akhirnya ditangkap atas tuduhan pembunuhan, pembakaran gereja, dan kepemilikan bahan peledak. Jones bersama 2 personil Emperor juga ditangkap atas tuduhan penyerangan, pembakaran gereja, dan mereka tidak menunjukkan penyesalannya karena tindakan tersebut menurut mereka sebagai balasan simbolis atas ajaran Kristen yang telah mengekang kebebasan. Setelah serangkaian insiden terjadi, stigma black metal di Norwegia menjadi tercoreng karena ideologi dan tindakan mereka. Pemuka agama di Norwegia sampai mengutuk tindakan tersebut karena dianggap telah menyakiti umat Kristen di seluruh dunia. Media lokal juga menyebut jika musik black metal sebagai musik iblis hingga mengaitkan dengan sekte sesat yang kemudian para orang tua melarang mendengarkan musik tersebut. Beberapa bulan kemudian, para remaja di Norwegia selalu dicurigai dan didiskriminasi oleh masyarakat hanya karena menggunakan pakaian serba hitam. Banyak anak muda yang dipersekusi secara sosial sampai dikeluarkan dari pekerjaannya karena menggunakan kaos band dan mendengarkan musik black metal. Meski Norwegia dikenal sebagai negara demokratis dan liberal, namun pemerintahan mulai mengawasi gerakan black metal di Norwegia setelah kejadian tersebut. Saat itu pemerintahan tidak melarang musik black metal, namun para politisi menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap moral dan stabilitas masyarakat. Terlepas dari stigma buruk masyarakat dan pemerintah, namun Gal dan Inverness dari Gorgoroth malah memuji aksi pembakaran gereja. Kemudian Erik Danielsen, vokalis dari Watain, sangat menghormati aksi tersebut dan akan mempertahankan warisannya dengan menyebar kebencian melalui lagu-lagunya. Pengaruh skena Norwegia akhirnya menyebar ke beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, Polandia, dan Finlandia. Band seperti Behemoth dan Batuska dianggap sebagai band black metal yang mengenalkan musik tersebut di negara Polandia. Meski tidak sebrutal band Norwegia, namun mereka selalu menampilkan aksi panggung yang terinspirasi dari band-band Norwegia. Pada tahun 2000-an, skena black metal Norwegia mengalami transformasi di mana banyak band generasi ketiga mulai menjauh dari kekerasan dan lebih fokus kepada eksplorasi musik, artistik, dan spiritual. Dimmu Borgir dianggap sebagai band Norwegia paling sukses secara komersial dengan album pertamanya yang dirilis pada tahun 2001. Album tersebut diproduksi oleh label asal Jerman dengan menampilkan musik orkestra dan simfoni yang sangat mengesankan. Mereka juga menampilkan lirik yang membahas tentang spiritualitas, mitologi Nordik, dan mistisme dengan aksi panggung yang lebih artistik. Karena itu persepsi masyarakat mulai berubah terhadap skena black metal di Norwegia yang sebelumnya dibenci, dan masyarakat awam mulai melihat black metal sebagai ekspresi seni. Pemerintahan juga tidak menganggap black metal sebagai ancaman selama komunitas tersebut tidak melakukan aksi kriminal atau tindakan melanggar hukum. Bahkan Museum Nasional Norwegia sampai memamerkan artefak black metal sebagai bagian dari budaya musik Norwegia yang telah mendunia. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, namun musik black metal di Norwegia telah diakui sebagai eksplorasi budaya hingga disejajarkan dengan budaya jazz, pop, dan seni Norwegia lainnya. Beberapa akademisi
dan sosiolog Norwegia sampai menyebut black metal sebagai refleksi konflik identitas, sekularisasi, dan perlawanan budaya terhadap masyarakat modern. Lalu film Punaluk